Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Semangat pagi! Salam jumpa lagi rekan-rekan semua dari internal audit ya, baik yang posisinya ada di struktural maupun yang ada di auditor, di pool auditor. Saya sangat senang sekali bisa menyapa teman-teman semua pada kesempatan kali ini di awal tahun setelah kita mendapat insight ya dari BOD, Telkom atau BOE karena termasuk juga ada Telkomsel di sana ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman semua di masa sulit ya, di masa pandemi pada saat ini perusahaan kita masih survive ya, masih bisa bertahan, malahan masih bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya mungkin itu yang menjadi kita semua tetap harus bersyukur gitu ya kepada ya yang Maha Pencipta gitu ya. Karena kita masih diberi kemudahan gitu ya, kemudahan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai karyawan, khususnya sebagai auditor gitu ya di perusahaan kita yang tercinta di PT Telkom gitu ya. Ya mudah-mudahan perusahaan kita tetap bertahan gitu ya, walaupun nanti satu-satu kita akan memasuki masa pensiun terutama dari generasi kami gitu ya. Ini mungkin tahun ini ada beberapa orang yang akan pensiun gitu ya, yang NIK-nya kepala 66, tahun depan NIK kepala 67, itu termasuk saya gitu ya. Nanti ya mudah-mudahan dilancarkan sampai finish mungkin ya, saya diberkati untuk bisa pensiun gitu ya di tahun depan gitu ya. Sementara teman-teman masih panjang jalannya, masih banyak yang harus dilakukan lah, berinovasi, berkiprah di perusahaan tercinta ini gitu ya, di Telkom gitu ya. Terutama ya kita juga diberi amanah gitu ya, amanah sebagai auditor yang secara berkala memberi masukan gitu ya melalui kegiatan kita, assurance yang terdiri dari audit, evaluasi, review maupun internal consulting gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2021 kita dapat menyelesaikan kegiatan audit ya, internal consulting, review maupun evaluasi sebanyak 60 program ya, 60 program yang terdiri dari 54 itu bagian dari PKAT dan 6 merupakan instruksi manajemen gitu ya. Nah, dari 60 itu yang bisa selesai ada 54 program ya, ada 54 program dari 60 yang kita bisa selesaikan sepanjang tahun 2021 gitu ya. Jadi sisanya masih ada 6 yang harus kita kerjakan di tahun 2022. Tapi bukan hanya 6, tapi tetap ada program yang khusus kita rencanakan dilaksanakan di tahun 2022 ya. Di tahun 2021 yang selesai itu ada total 54. Kalau yang instruksi manajemen 6 instruksi manajemen itu selesai semua. Jadi sisa yang 6 itu merupakan program kerja audit tahunan gitu ya.
Dari IOA ada 17 ya, 17 program yang sudah selesai. IVA ada 24, ITA ada 13 ya. Total jadi ada 54. Sisa IOA ada 1, sisa IVA ada 3 dan sisa ITA ada 2. Jadi total ada 6 gitu ya. Terima kasih ya, saya ucapkan ke teman-teman semua atas pelaksanaannya di tahun 2021. Semoga nanti di tahun 2022 kita bisa melaksanakan program kerja baik itu dari PKT maupun instruksi manajemen, nanti mungkin ada juga PKNAT gitu ya. Itu juga bisa kita selesaikan di tahun 2022. Di tahun 2022 program kita ada secara total ada 43 program ya yang harus kita jalankan, ditambah 6 sisa tahun 2021. Jadi secara total nanti ada 49 program ya. IOA ada 13 program, IVA 22 dan ITA ada 14. Ya. Jadi total 49 gitu ya. Nah, mungkin yang perlu jadi evaluasi adalah sepanjang tahun 2021 mungkin persentase dari jadwal yang kita sudah rencanakan itu persentasenya rendah sekali atas ketepatan ya. Ketepatan kalau kita jadwalkan di Januari, kita bisa mulai di Januari gitu ya. Kita jadwalkan di Februari, bisa mulai di Februari, itu ketepatannya rendah gitu ya. Kecuali teman-teman di IVA yang banyak programnya mandatori gitu ya. Nah, untuk di IOA dan ITA persentasenya tadi rendah, mudah-mudahan di tahun ini gitu ya, saya mohon atau minta tolong ke teman-teman agar prepare-nya agak dipersiapkan jauh-jauh hari gitu loh ya, sehingga nanti jawaban mulainya itu kira-kira nggak terlalu jauh meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan di PKAT gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau mulainya mundur, itu pasti berakhirnya juga mundur gitu ya. Jadi kalau kita programkan 3 bulan untuk satu program, kita programkan suatu audit itu 3 bulan gitu ya. Jadi kalau mundur 1 bulan, ya pasti mulainya mundur 1 bulan, pasti selesainya juga mundur 1 bulan gitu ya. Dan ini kesulitan dari teman-teman di resource gitu ya, di Pak Ferry untuk mengatur resource gitu ya. Jadi resource sudah diatur sedemikian rupa untuk melakukan audit misalnya di Januari, Februari, Maret gitu ya. Dan di April auditornya udah harus masuk ke program yang lain atau di tim yang lain gitu ya. Nah, sementara yang program yang Januari, Februari, Maret ini kalau mundur berarti akan berdampak ke program berikutnya kemungkinan di tim yang lain gitu loh. Nah, itu yang jadi kami tadi minta tolong, jadi kalau bisa prepare-nya jauh-jauh hari, mudah-mudahan begitu nanti mau mulai, nah itu bisa ya kurang lebihnya nggak terlalu jauh gitu loh dari jadwal yang sudah ditetapkan di PKAT dan PKNAT gitu ya. Nah, khusus untuk IVA, mungkin IVA karena banyak programnya yang mandatori, kegiatan banyak review dan evaluasi, sehingga ini tidak ada kegiatan untuk opening meeting gitu ya. Nah, kadang-kadang sering terlambat untuk input di AMS gitu ya. Nah, ini minta tolong juga ke teman-teman IVA. Saya tahu teman-teman mungkin udah sesuai jadwal gitu loh kerja
kerja mungkin di programnya di Februari, sudah kerja di Februari, tapi AMS-nya belum di create gitu loh, belum di input gitu ya, sehingga kami melihat loh ini sepertinya belum mulai gitu loh ya. Ya ini mungkin tolong di create gitu atau di input apabila nanti sudah waktunya untuk melakukan review maupun evaluasi gitu ya. Nah, sementara kalau yang lain kan kalau belum masuk ke AMS, maka undangan opening meeting-nya tidak akan terbit gitu ya, sehingga pasti kalau mereka akan melakukan opening, AMS-nya pasti sudah terinput gitu ya, udah di-create gitu ya. Mungkin itu yang saya minta perhatian gitu ya dari teman-teman di reviewer di setiap tim gitu ya, sebagai admin ya, reviewer merangkap admin mungkin ya untuk bantu tolong gitu ya untuk di tahun 2022 ini kita meningkatkan disiplin gitu ya terkait dengan dokumentasi kegiatan kita gitu ya, mulai dari awal mungkin nanti sampai di akhir gitu ya. Khusus untuk teman-teman auditor gitu ya, tolong gitu ya dengan ini ya, dengan rapi gitu ya, mungkin dengan disiplin menginputkan kegiatannya gitu ya, kegiatan field auditnya di kertas kerja yang ada di AMS gitu ya, sehingga nanti bisa direview berjenjang oleh reviewer maupun oleh ketua tim, lanjut nanti langsung ke pengawas gitu ya, hingga semua terdokumentasi gitu ya. Dan memang ada rencana kita di tahun ini kita akan melakukan external assessment. Jadi kita merencanakan IA akan dilakukan assessment oleh pihak yang inilah yang kompeten untuk melakukan assessment terhadap kita gitu ya. Karena memang secara aturan ya, secara ketentuan itu minimal 5 tahun sekali itu harus dilakukan assessment oleh pihak eksternal gitu ya. Jadi untuk melihat seberapa patuh kita terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan internal audit gitu ya. Nah ini salah satunya, mohon teman-teman juga tadi melengkapi dokumentasinya gitu ya, kertas kerjanya gitu ya, sehingga setiap kegiatan yang ada di setiap tim itu ya terdokumentasi mulai dari awal sampai dengan akhir dengan tertib dan rapi, sehingga nanti kalaupun ada external assessment kita tidak nilainya tidak jelek-jelek sama sekali gitu ya, maksudnya kalau ya mudah-mudahan malahan nilainya menjadi baik gitu ya. Ya intinya bukan nilai yang kita kejar, tetapi konsistensi kita terhadap governance gitu ya, karena ini bagian dari kegiatan yang terkait dengan ya sewaktu-waktu mungkin ada case perlu ada yang mencari tahu mulai dari awal sampai akhir terkait temuan-temuan audit gitu ya, sehingga mampu tertelusur gitu ya, mampu tertelusur dan bisa dilihat kembali gitu ya, bisa direkonstruksi kembali gitu ya, ininya kegiatan teman-teman mulai dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Mungkin itu terkait dengan kegiatan kita di tahun lalu maupun untuk tahun 2022 gitu ya. Di samping itu selain audit operasional ya dari PKT maupun instruksi manajemen,
Saya juga terima kasih ke teman-teman auditor yang khusus nih berkiprah di investigasi gitu ya. Jadi alhamdulillah juga beberapa audit investigasi kita di tahun 2021 dapat kita selesaikan gitu ya. Nah, memang agak berbeda dengan audit operasional, audit investigasi memang yang disimpulkan adalah ke person yang melakukan proses gitu ya. Itu kalau ada fraud, apakah mereka terlibat atau tidak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di audit operasional yang ingin ikut audit investigasi, silakan nanti daftar aja ke Pak Ferry mungkin ya. Pak, saya pengen ikut audit investigasi, saya bosan audit di operasional gitu ya. Monggo gitu ya. Begitu juga mungkin, Pak, saya bosan di audit operasional, saya pengen ikut audit di keuangan, karena background saya keuangan, ya monggo, diomongin aja, nggak apa-apa gitu ya. Begitu juga sebaliknya, saya bosan audit keuangan terkait dengan akuntansi gitu ya, pengen ikut audit IT gitu, monggo gitu aja ya. Jadi teman-teman silakan disampaikan aja ke Pak Ferry gitu deh, keinginan-keinginan teman-teman gitu ya. Atau ada teman-teman juga merasa, Pak, saya udah bosen di IA, ya, monggo aja juga gitu ya. Mungkin saya pengen di operasional gitu ya. Nanti kami akan usahakan cari tempat gitu ya ke ke unit lain atau magang dulu gitu ya. Jadi nanti kalau mau ada yang mau magang, pengen tahu operasional, monggo mungkin 3 bulan, 6 bulan di operasional biar tahu operasional, nanti balik lagi ke IA gitu ya. Itu juga silakan. Kemarin udah sempat kita lakukan gitu ya untuk teman-teman kita yang baru masuk ke IA yang belum banyak tahu tentang operasional, kita magangkan ke operasional gitu ya di Witel atau di Tirek gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang berkeinginan, monggo silakan ya. Jadi jangan sungkan dan ragu gitu ya. Mungkin itu dari saya pada kesempatan ini sebagai insan BUMN kita tetap menjalankan akhlak gitu ya. Jangan kendor gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi kita tetap menjunjung atau melakukan akhlak gitu ya. Jadi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif gitu ya. Nah, ini kayaknya sebenarnya kalau kita implementasikan di internal audit, nah ini semuanya kayaknya sangat-sangat kental gitu ya di kita gitu ya. Jadi mulai dari amanah kita sebagai auditor, nah itu sebenarnya berat gitu ya. Auditor itu harus objektif, harus independen gitu ya. Kompeten, kita juga harus kompeten. Ya kita harus tahu lah bagaimana operasional seperti apa ya. Kalau sedikit banyaknya kita juga memang harus tahu tentang kontennya gitu ya, walaupun sebenarnya kita banyak ke GRC-nya ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi. Kalau ada nanti ada yang mau ditanyakan, monggo langsung aja ditanyakan. Jangan nunggu event gitu ya. Mungkin event kelamaan, mungkin 3 bulan kah atau sebulan. Tapi kalau memang ada pertanyaan yang mengganjal di teman-teman, monggo langsung aja ditanyakan gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.